Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang kepala kantor wilayah dengan dibantu oleh 1 orang kepala bagian umum dan 4 kepala bidang, 1 tenaga fungsional analis perbendaharaan negara, serta 4 orang kepala KPPN dengan wilayah kerja meliputi seluruh provinsi Sulawesi Utara. Saat ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara diperkuat oleh 47 orang pegawai dan 9 orang pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPN-PN. Pada tahun 2021, total dana APBN yang dikelola oleh seluruh KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPB Sulawesi Utara adalah sebesar 13,74 triliun rupiah. Terdiri dari alokasi dana APBN untuk kementerian lembaga sebesar 11,03 triliun rupiah, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar 2,71 triliun rupiah. Selain itu, Kanwil DJPB Sulawesi Utara mendapat penugasan khusus untuk ikut mengawal penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit ultramikro atau UMI untuk Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menyampaikan kinerja APBN dan kajian fiskal regional, Kanwil DJPB Sulawesi Utara aktif melakukan sosialisasi dengan berkoordinasi dengan Pemda, Bank Indonesia, OJK, perbankan, dan universitas. Demi terlaksananya penyaluran dana penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional yang cepat, tepat sasaran, namun tetap akuntabel dan transparan, Kanwil DJPB Sulawesi Utara juga secara intensif berkoordinasi dengan Pemda terkait mengatasi kendala-kendala yang ditemui di lapangan. Pada tahun 2021, Kanwil DJPB Sulawesi Utara mendapat amanah dari kantor pusat DJPB untuk mengikuti penilaian wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Setelah tahun sebelumnya dinyatakan sebagai salah satu kantor yang lolos dalam akselerasi zona integritas. Untuk itu, selain menyampaikan pesan terkait WBK kepada seluruh pemangku kepentingan eksternal dalam setiap kesempatan, juga dilakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan yang meliputi integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan kepada seluruh pegawai dan PPN-PN. Untuk mengawal pelaksanaan wilayah bebas dari korupsi atau WBK, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara bersama-sama dengan pejabat administrator dan pejabat pengawas melakukan mitigasi risiko secara rutin terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran integritas melalui rapat DKO dan rapat pengendalian risiko. Selain itu, pada setiap kesempatan, Kepala Kanwil DJPB Sulawesi Utara menyampaikan kepada seluruh pengguna layanan bahwa layanan yang diberikan oleh pegawai Kanwil DJPB Sulawesi Utara semuanya tanpa biaya. Untuk mendukung hal ini, juga dilakukan silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua Ombudsman Provinsi Sulawesi Utara. Selain bertekad untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara juga berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan tetap prima
meski di era pandemi. Untuk itu, demi menjaga agar tidak terjadi penularan COVID-19 kepada para pegawai dan satker yang dilayani, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SE 22-MK1-2020, Kanwil DJPB Sulawesi Utara mulai bulan Juni 2020 mengadakan layanan tanpa tatap muka. Layanan ini dimungkinkan karena adanya sistem yang mendukung dalam pelaksanaan persetujuan revisi, hibah, koordinasi, dan juga konsultasi. Melalui pengajuan revisi dan hibah secara online, tersedianya layanan berbasis elektronik seperti ISPM, SPAN, SAS, dan Sakti, serta koordinasi dan BIMTEK melalui media Zoom, kualitas layanan tetap terjaga. Terbukti dengan survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM yang mendapatkan hasil sangat memuaskan dengan indeks 4,92 dari skala 5. Untuk menjaga agar tidak terjadi penularan COVID-19 di kantor, maka dilakukan kebijakan work from home atau WFH, di mana lebih dari 50% pegawai melakukan pekerjaan dari rumah. Selain itu, dilaksanakan vaksinasi kepada seluruh pegawai dan tes rapid antigen secara rutin untuk pegawai dan PPNPN. Guna mendukung akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, sudah tersedia sistem absensi secara online bagi para pegawai. Atasan langsung dapat melakukan disposisi melalui aplikasi Nadine, serta melihat progres pelaksanaan tugas pegawai melalui fitur My Task. Pertemuan dan rapat sedapat mungkin dilakukan secara virtual. Dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, hingga hari ini dapat dihindari terjadinya penularan COVID-19 klaster kantor dengan tetap menjaga kualitas kinerja organisasi. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemangku kepentingan, sekaligus mendorong kerjasama dan semangat kerja pegawai dan PPNPN, Kanwil DJPB Sulawesi Utara dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai, antara lain ruangan layanan satker yang nyaman dan dilengkapi dengan ruang bermain anak, serta ruang menyusui, ruang tunggu tamu, dan ruang kerja yang nyaman, ruang rapat yang memadai, perpustakaan dan tempat berdiskusi, tempat istirahat, toilet ramah difabel, serta sarana berolahraga. Bagi para PPNPN, dibentuk koperasi dengan modal awal dari dana yang dikumpulkan dari para pegawai. Dengan adanya koperasi ini, PPNPN mempunyai wadah simpan pinjam yang aman sekaligus menjadi tempat belajar makna integritas. Hak dan kewajiban PPNPN dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk hak cuti yang mengikuti aturan cuti ASN. Untuk pembangunan mental dan spiritual pegawai, secara rutin diadakan konsultasi online dengan psikolog, serta sosialisasi perlindungan terhadap pelecehan seksual. Dua kegiatan tersebut adalah bagian dari pelaksanaan inovasi koneksi atau konseling klinik Treasury North Sulawesi, serta bimbingan mental keagamaan. Beberapa inovasi lain yang dilakukan Kanwil DJPB Sulawesi Utara adalah Klabak atau Kawanua Learning on Accrual-Based Accounting Techniques, yaitu pendampingan kepada satuan kerja untuk belajar akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder terkait pelayanan di bidang pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPB Sulawesi Utara mengadakan inovasi Manager on Duty atau MOD. Inovasi ini berupa layanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, penyelesaian permasalahan atau kendala yang dihadapi satuan kerja, serta penjelasan lebih detail kepada satuan kerja ketika layanan tidak dapat diselesaikan oleh petugas front office atau perlu penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, program Mahasiswa Peduli Desa, yaitu program yang dirintis bekerja sama dengan Universitas Samratulangi untuk mendampingi aparat desa sehingga dana desa bisa digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mengukur kinerja para pegawai secara bulanan, pengelola kinerja Kanwil DJPB Sulawesi Utara memiliki inovasi Morfosa atau Monthly Performance Measurement dengan memanfaatkan Google Formulir sehingga setiap pegawai bisa menginput capaian kinerja masing-masing
kapan saja dan dimanapun. Sistem kerja WFH yang membatasi pertemuan antar pegawai menjadi latar belakang inovasi selanjutnya, yaitu Tuminting atau Tuesday Morning Meeting. Tuminting merupakan wadah komunikasi dan sarana peningkatan koordinasi antar bidang pada Kanwil DJPB Sulawesi Utara. Dengan bekerja keras untuk mencapai kinerja optimal dan berintegritas, Kanwil DJPB Sulawesi Utara mendapat beberapa penghargaan, yaitu peringkat 1 Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi Penilaian Kinerja KPPN semester 1 tahun 2020. Peringkat 3 Penilaian Kantor Wilayah Terbaik atau KWT Lingkup Ditjen Perbendaharaan tahun 2021. Peringkat 2 Penilaian Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 Satuan Kerja Lingkup Kantor Vertikal DJPB. Peringkat 2 Laporan Hasil Pembinaan Supervisi dan Penilaian Kinerja KPPN semester 1 tahun 2019. Peringkat 3 Review Pelaksanaan Anggaran semester 1 tahun 2020 Lingkup DJPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Adita Prawitaningsih, SHMH, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, beserta Kajari dan Kacapjari se-Sulawesi Utara. Kami mendukung sepenuhnya atas keikutsertaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara memasuki wilayah bebas korupsi tahun 2021. Sukses untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dalam meraih predikat WBK WBBN tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya Asim Saputra dan seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara atas kerjasamanya dalam memberikan layanan pencairan dana APBN dalam masa pandemi COVID-19. Meskipun pelayanan dilaksanakan secara daring, namun kualitas dan kemudahan kami dalam berkonsultasi serta pengajuan revisi tetap berjalan dengan baik dan memuaskan dan tanpa biaya. Sukses untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka meraih predikat WBK dan WBBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses wilayah dari korupsi kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara.